Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin fid dini dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, diteruskan dengan thalabul ilmi tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, dan juga kepada para keluarganya, ahli baitnya, para istri-istrinya dan pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sampai ayat 74 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Tsumma qasat, kemudian menjadi keras, qulubukum, hati kalian, mimba dzalika, dari setelah yang demikian itu. Yang demikian maksudnya ihyaul mauta. Fahiya kal hijarati, maka hati-hati kalian kal hijarati seperti batu, aw asyaddu qaswah, dan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya dari bebatuan, lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang mengalirkan dari batu tersebut, mengalir sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu, dan sesungguhnya dari batu ada yang terbelah, fayakhruju minhul ma',
Maka kemudian menetes dari batu tersebut air. Wa inna minha, dan setengah dari batu lama yaqitu, ada yang meluncur dari pegunungan min khasyatillah, karena takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mallahu bighafilin, dan tidaklah Allah lupa amma ta'malun, dari apa-apa ta'maluna yang senantiasa engkau lakukan. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 74 ini, taubiqan li Bani Israil, dalam rangka untuk taubih. Itu artinya adalah untuk apa ya, menceritakan sifat jeleknya, taubiqan, atau dalam bahasa kita mencemooh. Kenapa? Karena memang saking jeleknya. Wa taqri'an, qoro'an, taqri'an, memperingatkan, memuji lahum kepada Bani Israel ala masyahaduhu min ayatillah wa iyya'il mauta, atas apa-apa yang telah disaksikan oleh orang Bani Israel itu sendiri dari kebesaran, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang barusan dari ayat sebelumnya tentang Allah menghidupkan orang yang telah mati dengan perantara dipotongkan sapi, kemudian sebagian dari dagingnya dipukulkan ke anggota badannya si mati. Dalam memperingatkannya, Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Tsumma qasat, kemudian qasat, mengeras, qulubukum, hati-hati kalian, min ba'di dzalik, setelah yang demikian itu. Fahiya kal hijarah, bahkan digambarkan kerasnya itu seperti batu. Allati la talinu abadan, yang batu itu sifatnya adalah tidak bisa dilunakkan selama-lamanya. Bisanya dipecah, diremuk, nah diremuk dan jadi semen, nanti juga keras lagi. Jadi tidak bisa dilunakkan batu itu. Walihada Allahul mu'min an nisri halihim, sehingga Allah melarang terhadap orang-orang mukmin untuk menjadikan hatinya seperti batu yang tidak bisa dilunakkan. Dalam ayat yang lain di surat Al-Hadid ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan tentang larangan agar hati-hati orang mukmin itu tidak seperti batu atau tidak seperti hatinya orang Bani Israil. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa qala 'alaihimul amadu thumma qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni, apakah belum datang waktunya lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, antasya'a qulubuhum li dzikrillah, agar hatinya itu khusyuk untuk zikir kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan untuk mengingat apa yang diturunkan Allah dari kebenaran. Wa la yakunu kal ladzina utul kitab, dan janganlah mereka orang-orang mukmin itu seperti orang-orang dahulu yang telah diberi kitab oleh Allah min qabl, dari sebelum orang mukmin ini, yaitu umat-umat terdahulu. Faqala alaihimul amadu, maka kemudian waktunya lama untuk mikir, lama untuk ngangan-ngangan. Jadi kitab Firman dibaca, dipikir, diangan-angan, kelamaan mulai mikir, faqasat qulubuhum, maka hatinya menjadi keras. Harusnya
dengar laksanakan, tapi dengar dipikir terus, dikoreksi terus, akhirnya fakosat puluh hatinya menjadi keras. Wa kasirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah fasiqun, orang-orang yang fasik. Nah, orang mukmin dilarang wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan orang-orang mukmin itu jangan seperti orang yang diberi kitab sebelumnya itu, banyak koreksinya, banyak mikirnya, tapi kemudian hatinya menjadi keras karena tidak untuk dilaksanakan. Maka Imam Ibnu Abbas menceritakan tentang ini, lama dorobal makul di Baqil Baqarah jalasa ahya maka naqab faqila lahu man qatalaka. Ketika orang yang dibunuh pada zaman Bani Israil itu, yang dibunuh oleh anak saudaranya, keponakannya, kemudian dipukul dengan sebagian daging dari daging sapi, kemudian hidup kembali. Faqila lahu, ketika hidup dan duduk ditanya, man qatalaka, siapa yang membunuhmu? Qala, maka si mayat itu berbicara. Ini mayat berbicara pada zaman Nabi Musa. Banu akhi qataluni, yang membunuh aku adalah anak saudara, yaitu yang melapor itu, yang membunuhku. Summa qabago, tapi setelah duduk berbicara satu kata, mati lagi. Faqala banu akhihi inna qabalullah, maka si keponakan yang membunuh, yang melapor, yang menyembelih sapi ini, ketika si mayatnya sudah menjadi mayat lagi, dia bersumpah, wallahi ma qatalnahu, demi Allah aku tidak membunuhnya. Dia sudah itu sudah mati lagi, demi Allah aku tidak membunuhnya. Artinya kalau kita simpulkan bahwa mereka itu ngeyel, ya, bukan atas argumentasi yang tepat, tapi ngeyel. Bahkan dalam bilhaq ba'da'an ro'au, dia mendustakan kebenaran setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, mengatakan wallahi, ya, demi Allah, ya, aku tidak membunuh. Maka Allah mensifati mereka, tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik, hati mereka sekeras batu setelah yang kemudian itu. Maka kadang-kadang zaman sekarang kita yang ada ini dalam menjalankan kemaksiatan itu bukan karena tidak tahu kalau itu adalah hal yang haram. Orang yang meninggalkan kewajiban bukan tidak tahu kalau itu adalah kewajiban. Bisa jadi kita ini juga terkena penyakitnya orang Yahudi. Sudah tahu tapi kita langgar, sudah tahu kalau itu larangan kita lakukan, sudah tahu kalau itu perintahan kita tinggalkan. Berarti hatinya keras kalau kayak begitu. Ilmu yang kita pelajari banyak sekali yang tertanam di dalam otak kita, di dalam diri kita, tahu ini, tapi berapa persen yang kita lakukan, yang kita amalkan. Bisa jadi karena terkena penyakit ahlul kitab, penyakit alladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amal. Orang-orang yang diberi kitab terdahulu karena kelamaan mikir, kemudian hatinya menjadi keras. Iya, orang yang ketika kita jalan-jalan, nah ini bulan Ramadan, yang tidak berpuasa, kiranya apakah karena dia tidak tahu kalau ini adalah bulan Ramadan? Mungkin kalau 50 tahun yang lalu bisa ada orang itu tidak tahu ini bulan Ramadan, ya nggak tahu itu. Sekarang apa mungkin ya tidak tahu? Saya nggak ngerti kalau ini bulan Ramadan. Kalau lupa beda namanya lupa ya. Kemudian dia tidak tahu kalau dirinya adalah orang Islam yang diwajibkan berpuasa. Semuanya tahu. Hanya mereka adalah qasat qulubuhum. Mereka hatinya keras, sekeras batu.
yakni abna'a akhil syekh wa hiya kal-hijarah aw asyaddu qasfan. Maksudnya adalah anak laki-laki saudaranya orang yang dibunuh tadi mengatakan seperti itu. Wa hiya kal-hijarah, bahkan kerasnya adalah seperti batu. Aw asyaddu qasfan, dan lebih keras daripada batu. Lah kok apa benda yang lebih keras daripada batu? Kalau dulu orang sepuh menggambarkan yang lebih keras daripada batu adalah air. Air lebih keras daripada batu. Kenapa? Kalau batu dipecah bisa pecah. Walaupun beberapa kali gepuan, tapi air tidak akan pernah bisa pecah. Dengan ke laut atau kemana bawa bodemnya air itu enggak kan pecah, blus boleh lagi. Nah, artinya orang Bani Israel itu kayak gitu, seperti air. Ya, dinasihati kayak gini, mantuk-mantuk kembali lagi. Dinasihati mantuk-mantuk kembali lagi. Kan gitu. Karena artinya keras. Kembali seperti semula lagi. Jadi nggak ada akarnya sama sekali. Aw asyaddu qaswa, dan lebih keras daripada batu. Fasara qulubu Bani Israil ma'tulil amali qasyatan ba'idatan anil mau'idah ba'dama syahiduhu minal ayat wal mujizat. Jadi hatinya Bani Israil karena lamanya mikir ayat-ayat itu tidak dilaksanakan, yang dipikir setelah menjadi keras, jauh dari nasihat. Setelah mereka menyaksikan sendiri tanda kebesaran Allah dan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, hatinya menjadi keras karena dia tidak mempan dinasihati atau memang tidak pernah meminta untuk dinasihati. Bahaya fiqasfatiha kal-hijarah, dan keras hati mereka adalah seperti batu. Allati la ilaja lilayyiniha, yang tidak ada satupun alat yang untuk melunakkan batu. Jadi sekarang kan tidak ada alat untuk batu jadi lunak, nggak ada. Kalau besi masih bisa menjadi lunak, batu nggak bisa. Jadi besi dipanaskan masih lentur gitu ya, itu batu kan nggak bisa, malah remuk balik, nanti keras lagi. Aw asyaddu qaswa, dan lebih keras minal hijarah. Fa inna minal hijarati ma yatafajjaru minha al-uyun bil anhar al-jariyah. Sebagian batu, ada yang di dalam batu itu mengalir air, mengalir sungai-sungai. Ada sebagian gua batu, di dalamnya ternyata ada sungainya, mengalir air di dalam batu itu. Wa minha ma yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa illam yakun jariyah. Sebagian batu ada yang terbelah dan di dalamnya menetes air, walaupun tidak mengalir, menetes batu itu. Wa minha ma yahbitu min rasil jabal min khasyatillah. Kalau sekiranya belum pernah melihat batu yang di dalamnya mengalir air, belum pernah melihat batu yang terbelah dan menetes air, tapi kita sudah pernah melihat ada batu yang meluncur dari gunung, melundung, ya, melundung dari tempat yang atas ke tempat yang bawah. Tiada lain adalah min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan pernah ke Arab Saudi, gunung banyak itu ada batu itu tidak pada gundung. Itu di daerah Arafah, Mina itu kalau batunya pada gundung itu orang wukuf, orang Masya Allah, tidak gundung. Kenapa? Karena takut pada Allah. Tidak gundungnya itu dijaga oleh Allah, takut pada Allah, sehingga mereka gundung meluncur ke bawah itu juga karena takut karena Allah. Tapi kok manusia tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Wa fihi idraku lidzalika bihasbi
Dan di dalam perumpamaan batu ada Allah menggambarkan dalam ayat yang lain surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardh wa man fihin. Langit yang 7 dan bumi semuanya mensucikan Allah. Tusabbihu lahu, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. As-samawati sab'u, langit yang 7 wal ardh dan bumi. Bukan hanya langit dan buminya, wa man fihin, dan apa-apa yang ada di dalam bumi dan langit itu. Padahal bertasbih kepada Allah. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan tidaklah semua makhluk yang ada itu kecuali bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak tahu cara tasbih mereka itu gimana, kecuali dijelaskan oleh ayat. Berarti termasuk batu meluncur itu adalah bagian dari tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah adalah haliman, maha penyayang, ghafuron, dan maha memberikan ampun. Artinya bahwa bumi, langit 7, bumi yang 7 beserta semua isinya takut kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Hanya kita tidak tahu cara bertasbih mereka seperti apa. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abi Nujaih dari Mujahid, innahu kana yaqul, mereka mengatakan kullu hajarin yatafajjaru minal ma' aw yashaqqaqu an ma'in aw yataradda min ra'si jabalin la min khasyatillah, bahwa air yang batu yang jalurnya mengalirkan air sungai-sungai, batu yang terbelah kemudian meneteskan air, ataupun batu yang meluncur merundung dari gunung ke bawah atau yang tidak merundung, semuanya adalah la min khasyatillah. Takutnya, takwanya batu-batu tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bidzalikal Qur'an, karena mereka takut dituruni Al-Qur'an, sehingga mereka tidak sanggup menerima Al-Qur'an diturunkan kepada mereka batu tersebut. Wa inna minal hijara lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna minal hijarah la alinu min qulubikum amma tad'una ilaihi minal haqq. Artinya bahwa batu itu ternyata kalau digambarkan seperti ini yang tadi, bahwa batu adalah benda keras yang tidak bisa dilunakkan, tapi ternyata batu itu masih lebih lunak daripada hati-hati kalian, Masya Allah. Min qulubikum, daripada hati-hati mereka lebih lunak hatinya. Alhamdulillah, kalau hati kita lebih keras daripada batu. Karena walaupun batu itu tidak bisa dilunakkan fisiknya, tapi batu itu yusabbihu bihamdi, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. La min khasyatillah, mereka adalah karena takut terhadap Allah, takwa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah adalah lupa terhadap apa-apa yang kalian amalkan, yang kalian lakukan. Imam Al-Jayani di dalam tafsirnya memberikan tafsiran bahwa wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan sesungguhnya dari batu itu ada yang meluncur karena takut kepada Allah. Wa suqutul bardi minas sahab, menurut Imam Al-Jayani bahwa yang dimaksud adalah meluncurnya embun dari mega, dari mendung. Tapi Imam Al-Qadhi Al-Baqilani mengatakan hadza ta'wilun ba'id,
ini adalah suatu makna takwil yang jauh. Bicaranya batu kok kemudian mendung ya, kemudian mendung, maka merupakan takwil yang jauh. Sehingga Imam Al-Baqilani mengatakan seperti itu. Wa tabi'ahu fi istiba'atihi Ar-Razi. Kemudian diikuti Imam Ar-Razi mengatakan seperti itu. Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan, meriwayatkan dari Yahya bin Ya'qub, yang dimaksud dengan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minal anhar qala kasratul buka. Yang dimaksud dari batu kemudian di dalamnya itu mengalirkan air yang deras, mengalirkan air yang banyak, atau digambarkan sungai. Ini menurut Imam Yahya bin Ya'qub, yang dimaksud adalah kalau ketika digambarkan ke manusia berarti orang yang ingat kepada Allah dengan tangisan banyak mengeluarkan air mata. Artinya mengalir, batu mengalirkan sungai. Kemudian wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, yang terbelah kemudian meneteskan air. Yang dimaksud adalah qalilul buka, yaitu ingat kepada Allah tapi dengan nangis yang sedikit. Kemudian wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, yang bahwa batu itu berundung dari gunung karena takutnya Allah. Bukaul qalbi min ghairi dumu'il ain, nangisnya hati yang tidak diikuti dengan nangisnya mata. Artinya digambarkan sampai orang suruh belajar dengan batu dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, digambarkan sampai untuk niru kepada batu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi batu dalamnya mengeluarkan sungai-sungai atau mengalirkan air seperti sungai. Kemudian ada yang terbelah yang meneteskan sedikit air. Ada yang turun dari gunung. Semuanya adalah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang ada yang nangis dalam rangka ingat pada Allah, mengingat dosa-dosanya yang telah lalu, mengingat perilaku-perilaku yang jelek belum bisa jadi diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menangis yang banyak. Ada yang menangis yang sedikit, digambarkan seperti batu yang terbelah dan meneteskan air. Dan ada yang hatinya menangis tapi tidak diikuti oleh mata, bagaimana dicontohkan batu yang berundung dari puncak gunung. Wa qad ja'ala ba'dhum anna hadza min babil majaz. Ada juga yang memberi makna bahwa yang dimaksud dalam Al-Qur'an ayat 74 ini adalah majaz. Jadi bukan hakikat. Wa huwa isnadul khusyu' ila al-hijarah kama asnadat al-iradah ila al-jidal. Yang dimaksud adalah menggambarkan kekhusyuan yang digambarkan seperti batu. Seperti batu yang mengalirkan air, seperti batu yang meneteskan air, atau seperti batu yang berundung dari gunung dalam rangka takut kepada Allah. Itu majaz gambaran. Sebagaimana Allah juga menyandarkan tentang jidar, tentang dinding di dalam surat Al-Kahfi itu, yuridu ayang qadha. Dinding itu menginginkan roboh. Dinding itu menginginkan runtuh. Padahal yang menginginkan bukan dinding itu. Ini gambaran. Ada yang memberi makna majaz. Qala Ar-Razi, Imam Ar-Razi mengatakan, Ar-Razi wal Qurtubi dan yang lain, fa inna Allah Ta'ala yakhluqu fiha hadhihi sifat kama fi qouli ta'ala. Allah menggambarkan sifat-sifat ini sebagaimana Allah berfirman di dalam surat yang lainnya, surat Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard
wal jibal fa abaina milna wa asfaqna minha. Sesungguhnya aku memberikan amanah pada langit dan bumi dan gunung. Kata Allah, aku berikan bumi, gunung dan langit itu aku berikan amanah. Turunnya Al-Quran, fa abaina. Tapi mereka menolak. Dalam arti menolak itu tidak sanggup untuk memikulnya. Milna. Fa abaina milna. Tidak sanggup untuk memikulnya. Wa asfaqna minha, karena mereka khawatir untuk tidak bisa mengemban amanah tersebut. Kemudian amanah tersebut diberikan kepada jin dan manusia. Manusia sanggup dengan amanah itu. Tapi setelah sanggup, kadang-kadang hanya sanggup saja, tidak dilaksanakan. Sanggup saja. Kalau dalam bahasa Jawa itu kemenro itu ya sanggup, tapi hanya sanggup saja, tidak dilaksanakan. Gunung yang begitu besar, langit yang begitu besar, bumi yang begitu besar, kokoh, kuat dan gagah, mereka tidak sanggup ketika diberi amanah oleh Allah untuk mengemban risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dipindahkan pada jin dan manusia sanggup. Langit dan bumi yang tidak sanggup, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardh wa man fihinna. Yang tidak sanggup saja selalu melaksanakan, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, langit yang 7, bumi dan apa yang ada di dalamnya. Tapi manusia yang sanggup malah ingkar terhadap amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa najmu wasyajaru yasjudan. Bintang dan pohon-pohon semuanya adalah sujud terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasjudan, sujud. Tapi hanya kita tidak tahu cara sujudnya pohon, cara sujudnya bintang itu seperti apa, kita tidak tahu. Tapi Al-Quran menginformasikan bahwa mereka adalah pada sujud kepada Allah. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayyu dhilal. Apakah mereka tidak mengetahui terhadap apa-apa yang Allah ciptakan dari sesuatu itu? Yatafayyu dhilal, yang mereka tayangannya berbolak-balik dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi dan langit ketika ditanya oleh Allah, apakah kamu taat kepada aku karena terpaksa? Qala ta'ataina qa'in. Aku taatnya adalah karena taat, karena suka, bukan karena terpaksa. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an khashi'an. Apabila Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, mereka pecah karena saking takutnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebetulnya kulit manusia ini takut pada Allah, hanya hatinya yang keras. Coba qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'in. Ketika di akhirat nanti ditanya oleh Allah, kemudian kulit ini menjawab jujur apa adanya sebagaimana yang dilakukan di dunia, maka hatinya bertanya, hei kulitku, kenapa kamu menjadi saksi kejelekanku? Maka kulit itu menjawab, yang mengucapkan aku adalah Allah. Artinya sampai kulit manusia ini jujur, selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya hati yang kemudian hati itu keras, seperti kerasnya batu. Bahkan ada sejarah dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan secara mutawatir tentang masalah gunung yang sujud atau rukuk kepada Allah. Kemudian tentang rintihan pohon kurma, tunggak kurma yang pernah buat sandaran khutbah oleh Rasulullah. Kemudian ketika dibuatkan mimbar, tidak digunakan untuk khutbah lagi, mereka merintih, nangis. Itulah benar.
Bahkan terus Rasulullah SAW mengatakan inilah arifu hajaran di Makkah dan yusallimu alayya qabla an ab'atha inilah ariful an. Aku juga pernah dulu melihat batu di Mekah yang memberikan salam padaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Dan sekarang tahu aku batu mana yang dulu memberi salam kepada aku. Artinya batu bisa memberi salam kepada Rasulullah SAW. Tonggak kurma menangis kalau tidak bersandaran khutbah lagi. Ada gunung yang lumpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sifatil hajar asma, juga tentang hajar asma. Rasulullah mensifati innahu yashhadu liman istalama bihaqqin yaumal qiyamah. Hajar aswad itu besok di surga akan menjadi saksi dan memanggil-manggil orang yang telah mencium atau memegang dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena batu yang sunah atau menjadi ibadah dipegang dan dicium adalah hajar aswad, dan itu akan menjadi saksi. Wa dari kami mafi makna, dan banyak sekali yang semakna dengan itu menunjukkan benda-benda mati dan batu-batu itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqatu bi qaulan anna tahyir ay masalah di hada wa hada sujalisil Hasan bin Sirin, bahwa lafal au tadi disebutkan bahaya kal fijarati au asyaddu qaswa. Au di situ ada yang memberikan makna tahyir. Berarti au tetap dimakna au. Fahya kal-fijarah, hati mereka seperti batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Berarti dimakna tahyir. Seperti Jalis Hasan Ibn Sirin, duduklah kamu di tempat duduknya Hasan atau duduk di tempat duduknya Ibnu Sirin. Itu namanya au. Berarti dimana tahyir. Hada au hada. Wa qala hakau ar-Razi fi tafsirihi wa zada qawlan akhar in halil ibham. Ada yang mengatakan, menafsirkan Imam Ar-Razi bahwa au bukan ditahyir tapi lil ibham. Binisbah dalam qata. Taqail qail akal tahubsan atau tamron. Jadi ibham itu sudah akan semua. Akal tahubsan atau tamron, makanlah kamu roti atau kurma. Ini ada kurma, ada roti, mau makan yang mana? Ada yang memberi makna seperti itu. Bahwa ya'lam ayyuhuma, mau yang dimakan mana? Yang mana menafsirkan di makna qaulul qail kul khulwan au hamidun, makanlah kamu manisan atau asam-asam. Ay la yakhruju an wahid minhuma. Ay qulubuhum sarat kal hijarah au ashaddu qasfan minha la yakhruju an wahid an hadha syai'ain. Hati mereka seperti batu atau lebih keras dari batu, atau dua-duanya batu yang keras sekali. Kalau ibham ini batu yang keras sekali, seperti batu yang keras sekali. Maka ulama Arab dengan berbeda dalam menafsirkan au pada ijma' istiharati qawliha syak, tapi bukan karena syak. Haguna bimakna wa, ada yang mengatakan au di situ adalah bimakna wa. Jadi fahya kal hijarati au asyaddu qaswa ay wa asyaddu qaswa. Dan hati mereka seperti batu dan lebih keras daripada batu. Seperti batu dan lebih keras daripada batu. Ay kal hijarati wa asyaddu qaswa. Dalam ayat-ayat yang lain yang menguatkan tafsiran au seperti wa, seperti ucapan wala tuti minhum asiman au kafura. Ay asiman wa kafura. Jangan kau ikuti dari mereka orang-orang yang penuh dosa dan kufur, bukan orang yang dosa atau kufur. Jadi penuh dosa dan kufur. Ada udron au nudro, ay udron wa nudro.
Bermakna wa, bukan bermakna au. Ini dikuatkan dengan syair bahasa Arab. Bahwa dalam syair itu ada ucapan yang berbunyi qala ala laituma hadzal hamam lana ila imamatina aw nisfahu faqada. Mereka berkata, andai kata burung dara ini untukku dan berkumpul menjadi burung dara itu, aw nisfahu faqada, dan yang separuhnya hilang. Aw bermakna dan. Jadi aw asyaddu qaswa maknanya adalah dan lebih keras, bukan atau tapi dan lebih keras. Ada syair yang lain, nal khilafah aw kanat lahu qadra. Mereka mendapatkan kekuasaan dan kekuasaan itu telah ditakdirkan, bukan atau kekuasaan itu telah ditakdirkan. Kama ata rabbuhu Musa ala qadrin, bagaimana Allah memberikan kekuasaan pada Nabi Musa. Imam Jarir memberi makna nal khilafah aw kanat wa kanat lahu qadra. Kemudian ulama yang lain memberi makna aw itu bal. Ligoya, bal, bukan untuk atau apa. Fahiyya kafijarati bal asyaddu qaswa. Hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Jadi bal asyaddu qaswa, bahkan lebih keras. Fahiyya kafijarati bal asyaddu qaswa. Sebagaimana dalam ayat yang lain yang semakna idza fariqum minkum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw asyaddu khasyah. Ada segolongan dari mereka yang yakhshawna an-nas, takut kepada manusia, ka khasyatillah, seperti takutnya kepada Allah, aw asyaddu khasyah, bahkan lebih takut daripada takut kepada Allah. Ada gambaran seperti itu. Ada segolongan manusia, segolongan orang, segolongan kelompok yang takutnya kepada manusia itu lebih takut daripada takut kepada Allah. Lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Aw asyaddu khasyah, bal asyaddu khasyah, bahkan lebih takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Aku telah mengutus kepada mereka ila mi'ati alfin 100.000 aw yazidun, bukan atau lebih banyak, tapi yang dimaksud adalah bal yazidun, bahkan lebih banyak daripada 100.000. Bahkan masuk fakana qaba qasaini aw adna fahiyya kafijaratu aw asyaddu qaswa, bal asyaddu khasyah, lebih keras, bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Wa kana aw kana syakkan min akhbari hadha min al-hadi minkum wa min ad-dhar qala ba'dhum ma'na dzalika qulubuhum la tukhriju an ahdi hadhihi Israil. Yang dimaksud adalah hati Bani Israel, hati Yahudi, hati orang-orang yang diberi kitab terlebih dahulu adalah tidak keluar dari contoh-contoh tersebut. Qaswa aw asyaddu qaswa, kal hijarah bal asyaddu minal hijarah. Imma an takuna misral hijarah fil qaswa, bisa jadi hatinya kerasnya seperti kerasnya batu. Wa imma an takuna asyaddu minal qaswa, atau lebih keras daripada batu yang tadi digambarkan seperti air yang tidak bisa dipecah. Kalau batu bisa dipecah, kalau air tidak bisa dipecah. Qala Ibnu Jarir wa makna dzalika hadzal taqwil fa ba'duha kal hijarati qaswa wa ba'duha asyaddu qaswa minal hijarah. Sebagian hati mereka seperti batu dan sebagian yang lain lebih keras daripada batu. Wa qad raja'ahu Ibnu Jarir ma'a tawjih bainihi qultu hadzal qaul akhir yang syabihan bi qawlihi masaluhum kama salil ladzi stauqadana. Yang terakhir
adalah gambaran-gambaran yang lebih tepat sebagaimana contoh-contoh yang dicontohkan dalam ayat yang lain. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nar. Gambaran mereka seperti orang yang menyalakan api. Au kasayyibin minasam, seperti orang yang kehujanan. Walladzina kafaru amaluhum kasarabin baqi'ah, atau Allah menggambarkan orang-orang kafir itu amalnya seperti fata morgana. Fata morgana kelihatan kayak ada air, tapi dikejar enggak ada. Au kadzumatin fi bahril lujji, atau seperti gelam yang ada di dalam lautan. Semuanya Allah menggambarkan hati-hati mereka dengan bentuk fisik-fisik yang bisa dicerna, seperti batu, seperti menyalakan api, seperti orang kehujanan. Amalnya seperti fata morgana, kegelapan seperti di dalam lautan. Ini Allah selalu menggambarkan sifat-sifat orang kafir dengan gambaran-gambaran yang bisa dicerna oleh akal kita, supaya kita gampang untuk memahaminya. Au inna minhum man huwa hakadha wa minhum man huwa hakadha. Sebagian seperti ini dan sebagian seperti yang lain. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ini yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. Setelah kita mempelajari bagaimana seorang Bani Israel yang diberi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hatinya ternyata semakin keras. Terus Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tukassirul kalam bi ghairi dzikrillah, fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi, wa inna abadan nasi minallah al-qalbu al-qasi. La taktirul kalam, jangan kamu banyak-banyak ngomong, banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak berbicara yang tidak ada makna, biwairi dzikrillah, tanpa zikir pada Allah. Padahal omongannya omongan moga, bukan omongan maksiat. Tapi ketika omongannya itu banyak, kemudian sedikit zikirnya kepada Allah, kata Rasulullah selanjutnya, fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Sesungguhnya banyaknya ngomong, banyaknya berbicara, banyaknya ngobrol yang tanpa zikir kepada Allah adalah menjadikan kerasnya hati. Wa inna abadan nasi minallah al-qalbul qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh terhadap Allah adalah hati yang paling keras. Kadang kalau kita diajak ibadah agak lama dikit terasa, tapi ketika ngobrol ngalor ngidul yang tidak begitu bermanfaat, coba kalau ngaji kayak gini 1 jam rasanya sepanjang sekali 1 jam gitu ya. Tapi setelah ini ketika nggak puasa sambil minum teh apa ngobrol tiba-tiba jam 8 gitu aja ya, nggak terasa. Malah coba diajak sholat tarawih 1 jam, 1 jam setengah, lama ya. Tarawih 1 jam itu lama atau sebentar? Rasanya lama, 1 jam setengah lebih lama, apalagi 2 jam. Tapi habis sholat tarawih ngobrol sampai jam 10 sampai jam 11, sebentar atau lama? Sebentar. Masya Allah. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan seperti itu. Jangan banyak berbicara yang tidak dikir kepada Allah, karena banyak yang berbicara menjadikan kerasnya hati. Dan kerasnya hati menjadikan seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita akan hatinya tidak keras? Ya, hatinya tidak keras. Makanya Masya Allah, hidayah. Orang yang dikasih nasihat, dikasih ma'idho, dituntun-tuntun, dididik-didik dari kecil sampai besar, sampai tua, kalau belum dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya begitu saja. Ya, tidak akan ada perubahan sama sekali di dalam dirinya, tapi masih utuh, gambaran seperti air, digepuk, pulih lagi, digepuk, pulih lagi. Mending kalau masalah seperti batu,
Ya mungkin dinasehati sehari belum, 2 hari belum, ya sebulan belum, setahun belum, tapi tiba-tiba setelah tua saja. Alhamdulillah banyak dari keluarga kita mungkin, ya dari ya keluarga kita, entah ibu kita, entah mungkin adik, istri, yang mungkin dulu-dulu belum sadar tentang menutup aurat, ternyata sekarang sadar karena dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, belum sadar sholat, kemudian menjadi sadar. Ya Allah, alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang bersumber dari Anas, secara arba'un minasyaqa, ada 4 orang yang celaka. Orang yang celaka itu ada 4. Kiranya kalau salah satu dari 4 itu ada di diri kita, kita berarti termasuk orang yang celaka. Ada 4 golongan orang yang celaka. Apa? Yang pertama adalah jumudul ain. Jumudul ain itu matanya jumud, mata yang tidak pernah meneteskan air mata karena takut pada Allah. Itu celaka. Masa seumur hidup tidak pernah nangis sama sekali karena menyesali dosanya, tidak pernah nangis karena jauh kepada Allah. Justru nangisnya itu ketika pekerjaan sulit, duitnya hilang, motornya hilang, jualan yang laku-laku baru nangis. Tapi tidak pernah nangis karena takut kepada Allah. Tidak pernah membaca Al-Quran ketika ada ayat-ayat yang mengancam kita kemudian meneteskan air mata. Kok tidak pernah sama sekali, kata Rasulullah, bagian dari orang yang celaka. Yang kedua, qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi itu keras hatinya. Hatinya keras. Hatinya hati membatu. Atau kalau istilah dalam bahasa Indonesia menjadi kepala batu. Tidak menerima nasihat sama sekali. Sudah merasa yang paling benar. Jadi hatinya keras. Apapun nasihat tidak masuk. Kalau kata Rasulullah, adalah bagian dari orang yang celaka. Kemudian yang ketiga, tulul amal, bukan amal, tapi amal. Tulul amal, panjangnya angan-angan, panjangnya angan-angan. Coba kita itu yang sudah umur 60 tahun aja kan masih mau ini gitu. Apalagi yang masih muda, sudah tua aja. Nanti mau ini besok, tahun depannya, kan gitu. Buktinya umpamanya sudah umur 60 tahun dan punya uang 1 miliar, nggak mungkin disedekahkan semuanya. Paling sedekahkan 100 juta, itu banyak sekali. Yang lain sih nanti buat ini. Padahal udah 60 tahun lebih. Itu tulul amal. Maka Rasulullah pernah menggambarkan tentang tulul amal, buat kotak, dan kotaknya itu, ya, ini buat kotak itu, kotak kayak gini, kemudian di kotak ini garis-garis ini, banyak kecil-kecil gitu. Kemudian di sini ada garis tengah yang melintang sampai atas. Rasulullah menjelaskan, kotaknya aja, tidak aja dulu melayas takdir, nasakan melayas takdir. Tidak bisa maju 1 jam, mundur 1 jam. Dan garis kecil-kecil ini adalah rintangan. Orang hidup itu mesti menghadapi rintangan. Lulus dari rintangan satu, datang rintangan yang lain. Lulus satu, rintangan yang lain mesti. Nggak pernah terus lulus terus itu nggak pernah di dunia itu usia. Kemudian ini garis yang dari sini ke sana lebih panjang daripada kotaknya, itu adalah angan-angan manusia. 99% manusia itu angan-angannya melebihi ajalnya. Begitu, melebihi ajalnya. Maka saya cerita, mungkin yang lain banyak, hanya ada satu ceritanya. Gambarannya itu jelas. Di Kendal dulu punya teman, masih muda pada saat itu. Saya masih remaja, ya. Jadi di pondok, kemudian kita dapat undangan orang kampung sambatan. Kalau di kota nggak ada sambatan ini, sambatan gardaroma. Jadi teman itu rumahnya kayu, bawahnya belum dipondasi. Jadi ingin supaya rumah kayu ini temukan di atas pondasi. Jadi dia membuat pondasi itu terus sambatan. Setelah pondasi selesai, rumah itu dijunjung ke atas, kemudian
kita sudah disambat sama tetangga itu untuk menaikkan rem, gitu ya, dengan dinaikkan dan pagar dipasang-pasang lagi. Sore belum selesai, nah, si bapaknya ini bilang ini kerja bakti kita belum selesai ya, mungkin diselesaikan besok. Tadi kita sudah beli ayam sekian, mungkin besok kita beli lagi untuk nyambat lagi orang yang belum diundang. Ya terus, ini kan listriknya belum nyambung, ini listriknya disambung jam 5 itu maksudnya disambung biar nanti malam untuk meleng-meleng lah. Aja rumah baru dijual kalau untuk meleng-meleng terang kan enak. Akhirnya bapaknya nyambung listrik, agak manjat pagar itu, terus bilang sama istrinya, pedometernya dimatikan dulu ya. Nanti kalau saya bilang sudah, hidupkan gitu. Nah, kelihatannya istrinya tuh lupa kok, gimana nggak ngerti itu. Tiba-tiba naik itu pedometernya dihidupkan istrinya. Padahal ini masih melilit di jarinya, terus itu jatuh meninggal. Iya, jatuh meninggal itu. Apa yang menjadi pelajaran? Di otaknya dia itu nggak mungkin saya nanti sore meninggal kan? Yang ada itu besok mau beli ayam lagi, mau nyambat orang lagi, nanti rumahnya jadi, mungkin tahun depan begini, tahun depannya begini kan begitu. Nggak tahu kalau sore ini mati. Makanya berlindunglah daripada mati mendadak ya. Belum sempat tobat, yang dipikir dulu amal tadi ya. Masya Allah. Makanya begitu, kita belum pulang dari sini itu masih hidup, tidak tahu siapa yang jamin. Ya, tapi kadang-kadang kita anak-anaknya itu sama, begini, mau begini, namanya tulul amal. Dan kata Rasulullah, bagian dari orang celaka, orang yang tulul amal. Bagaimana kalau dengan cita-cita yang mulia? Cita-cita yang mulia nggak apa-apa, cita-cita dinilai oleh Allah. Tapi bukan amal, tulul amal, hanya angan-angan belaka yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kita mau mengembangkan dakwah, kita mau mengembangkan ini, mau amar ma'ruf nahi munkar demi perkembangan agama, walaupun belum terlaksana, bertahankan. Tapi kalau mau memperkaya diri ini yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan agama, sangat celaka ketika tidak bisa menikmati. Ada teman Nabi, wayah yang masih muda dulu itu umurnya 27 tahun, wayah saya jadi bos jin atau di Jakarta. Pada saat itu naiknya sudah mersi, rumahnya tingkat 3, belum punya anak, istrinya cantiknya, masya Allah. Disuruh haji malah belum mau. Nanti kalau saya sudah beli mobil 3 baru mau naik haji. 2 bulan kemudian meninggal. Masya Allah, meninggal. Yang seneng coba, sing seneng, sing ngepek bojone neh. Memang rumah istri santri. Masya Allah ya. Hisabnya di dia yang menikmati orang lain. Itu. Ya Allah ya. Betul sekali seperti itu. Sekarang yang menikmati ya orang lain yang kita. Masya Allah, tinggal menikmati aja. Makanya kalau tulul amal bahaya, bagian daripada kecelakaan. Yang keempat, al-hirsu ala dunya, lomba terhadap dunia yang berlebihan. Haris wal harisu fakirun walau kana milkat dunya. Kata seorang ulama mengatakan orang yang haris terhadap dunia adalah fakir walau kana milkat dunya, walaupun memiliki seluruh dunia ini. Kabarnya tahun berapa itu Amerika Serikat itu sudah bosan hidup di bumi. Entah benar atau tidak berita itu. Sehingga mau membuat bom nuklir yang kiranya bumi ini punah habis, tapi dia akan membuat pesawat dulu yang bisa menuju ke bulan. Jadi mereka akan hidup di bulan, akan nonton bumi yang hancur. Katanya begitu. Haris walaupun memiliki seluruh dunia, dia fakir karena merasa tidak puas. Semuanya harus dimiliki dirinya. Makanya dia adalah bagian dari orang yang celaka. Maka hindarilah 4 itu. Kalau salah satu dari 4 itu aja pada diri kita kan celaka. Tapi kalau 4-4-nya ada, alhamdulillah. Ya Allah, yang satu tadi apa? Sumudul ain, mata tidak pernah menangis karena takut kepada Allah. Hatinya keras, angan-angannya terlalu panjang, keinginannya terhadap dunia menggebu-gebu. Masya Allah, sumber daripada kecelakaan. Maka 4 ini dihilangkan, hanya bacalah kita takwa kepada Allah Subhanahu. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha, tidak boleh untuk menjadi orang kaya yang dermawan, orang kaya yang menjadi sarana prasarana untuk mensejahterakan orang lain. Tapi yang dimaksud adalah betul-betul dengan keinginan dunia yang tidak disertai dengan keinginan untuk
kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita ilmu ini dan bisa mengamalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu hak, kemudian diberi rezeki untuk melakukannya, mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil, kemudian dikasih rezeki untuk menjauhi. Sekian, semoga bermanfaat. Persilakan kalau ada pertanyaan. Baru diambilkan ya, sebentar ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya masih sekitar orang yang di ayat ini digambarkan keras, bahkan lebih keras daripada batu. Terus terang saya agak lupa sedikit pelajaran tentang Yahudi ini. Kenapa ya kok mereka keras itu? Apakah mereka itu iri? Apa mereka itu hidup tersia-sia? Atau apa ya? Sementara kan nabi-nabi itu hidup di lingkungan mereka, memberikan petunjuk dibanding dengan suku apa bangsa-bangsa lain, bangsa yang mana Mesir, Yunani dan sebagainya tidak ada nabi. Tapi kok ini bangsa ini kok unik gitu ya? Maksudnya kok jadi keras itu, kira-kira dirinya apa gitu ya? Membuat dirinya keras tadi, atau karena dia memiliki sifat empat celaka tadi ya? Tidak, jangan menangis atau dan berikutnya. Dan kebetulan ayat ini satu ayat saja diuraikan oleh Ibnu Katsir ini banyak dengan majas, dengan takwil, dengan penafsiran itu. Ini kayaknya berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya hadis hanya tuntutan. Apakah penafsiran semacam ini juga diperbolehkan? Dalam arti bisa diterima. Ini kan ayat satu ayatnya agak beda dengan ayat sebelumnya. Mungkin ayat tentang batu ini enggak ada hadisnya, akhirnya dicarikan pendapat ulama. Nah, kemudian tadi kedua disinggung tentang taraweh, karena ini kontekstual. Meskipun hanya sedikit, saya hubungkan dengan yang kemarin tentang taraweh cepat gitu ya. Pertanyaannya ini, apabila seseorang mengikuti sholat taraweh bersama imam, dulu pernah disebutkan gitu, maka seakan-akan dia taraweh sepanjang malam, seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Jadi antara taraweh dan witirnya itu berbarengan gitu. Cuma kalau pahalanya begitu besar gitu ya, kenapa ya Nabi itu dulu tarawehnya hanya 3-4 kali gitu? Kok tidak diselenggarakannya ya? Jamaahnya pahalanya gede. Sampai pada Khalifah Abu Bakar Siddiq kan tidak ada juga jamaah taraweh. Baru kemudian pada sahabat Umar bin Khattab diadakan taraweh. Nah, ini hadis tadi kuat atau tidak? Kira-kira kok sering menjadi dalil juga supaya kalau taraweh itu jangan witir di rumah, ikuti saja imam sampai selesai. Saya kira itu dua saja. Semoga bisa mendapatkan pencerahan dari dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah masalah kenapa Bani Israel itu
hatinya keras. Sebetulnya konteks di situ karena membicarakan tentang ya bukan kebetulan qadarullah yang buat contoh di situ ada seseorang yang membunuh pamannya dalam rangka akan meminta warisan. Kok nggak mati-mati ya dibunuh? Dalam hadisnya yang dalam ayat sebelumnya, supaya warisannya segera dibagi. Lah setelah dibunuh, kemudian dia pura-pura nyari siapa yang membunuh itu, disuruh menyembelih sapi. Setelah sapi disembelih, dipukulkan kepada si mayat itu, kemudian mayat itu berdiri dan ngomong bahwa yang membunuh saya adalah anak saudaraku itu. Setelah itu mati lagi. Dengan dia minta petunjuk siapa yang membunuh, tapi ternyata setelah ditemukan dia mengelak. Gambaran seperti itulah yang disebut dengan hatinya keras, tidak mau menerima kebenaran, kepala batu. Sebenarnya bukan secara umum yang seperti itu atau semua Yahudi, semua Bani Israil seperti itu, tapi ada contoh yang dicontohkan oleh Allah. Maka tadi dalam surat yang lain dijelaskan apakah belum datang waktunya untuk menjadi peringatan. Jangan seperti orang-orang yang diberi kitab tapi keras hatinya. Kalau orang yang tidak diberi wahyu, orang yang tidak diberi kitab, ingat agama-agama bumi, atau bahkan tidak mengenal agama sama sekali, hatinya keras, mungkin dianggap wajar, kan gitu ya. Tapi itu menerima kitab terus, menerima wahyu, bahkan ditunggu nabi-nabi kok hatinya masih keras, bahkan lebih keras daripada batu. Ini suatu hal yang ironis, sehingga ini menjadi pelajaran bahwa kekerasan hati itu adalah karena memang hati yang tidak menerima nasihat, bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima kebenaran. Jadi bahwa contoh yang dicontohkan oleh Allah, qadarullah, adalah mencontohkan kaum yang telah dituruni kita, kaum yang telah menerima wahyu, akan tetapi dengan wahyu itu tidak menerimanya. Bahkan dengan bukti yang dilihat oleh mata kepala sendiri saja masih mengelak. Setelah orang itu mati lagi mengatakan wallahi la aqtulah, demi Allah tidak membunuhnya. Maka kemudian dijawab makosat buku. Kalau begitu itu gambaran hukum keras. Artinya di mana saja, kapan saja ada orang yang tahu kebenaran akan tetapi melanggar, tahu kalau itu perintah tapi tidak dilakukan, berarti gambaran hati yang keras. Sehingga hadis Nabi yang terakhir kan alamat keras hatinya ini. Jangan banyak ngomong, karena banyak ngomong sebagaimana gambaran itu disuruh belas sapi, so ini tanya ini banyak ngomong, artinya menjadi keras. Jadi hanya suatu contoh gambaran hati yang keras. Bukan berarti yang keras hatinya itu hanya Bani Israil saja. Hanya qadarullah yang buat contoh supaya mereka benar. Yang kedua, ayat ini memang Ibnu Katsir menulis banyak tafsiran takwilan, tapi yang terakhir itu mengatakan yang takwil yang jauh adalah tidak diterima. Sehingga tafsir yang diterima adalah tafsir yang betul-betul teriwayatkan minimal dari para sahabat, dari Anas, dari Ibnu Umar. Penafsiran tentang bahwa batu itu mengalir, teks Al-Qur'annya adalah mengalirkan air, kemudian terbelah dan meneteskan air, kemudian ada yang jatuh dari gunung, kemudian jatuh dia karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ulama-ulama takwilnya itu menguatkan. Tadi yang takwil kan turunnya embun dari langit begitu jauh, kan jauh ini teksnya, sehingga Ibnu Katsir menggambarkan ayat-ayat yang lain bahwa Allah sering mencontohkan dengan benda fisik. Seperti tadi contoh tentang yang benda fisik tadi banyak sekali ya. Jadi seperti gunung pada tunduk, kemudian sungai, kemudian langit dan bumi pada tunduk. Berarti kembali kepada penafsiran yang minimal dari para sahabat. Kemudian tentang masalah sholat tarawih ya.
yansarifa man qama Ramadhana ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu sholatul lail, maka dihitung sholat semalam suntuk. Kalau kemudian disatukan dengan hadis, kenapa kalau pahalanya begitu banyak Rasulullah tidak mengajak tarawih terus? Rasulullah tidak mengajak tarawih terus itu bukan karena tarawih pahalanya tidak banyak. Ketika malam pertama Rasulullah mengimami, malam kedua Rasulullah mengimami, orangnya semakin banyak. Dalam satu riwayat malam ketiga Rasulullah masih datang, atau riwayat yang lain malam ketiga orang semakin banyak, Rasulullah tidak keluar ke masjid. Bila subuh-subuh Rasulullah datang ke masjid, mengatakan aku tahu kalau kalian menunggu aku semalam, tapi aku tidak keluar, tidak ada alasan apa-apa, tidak ada satupun yang menghalangi aku untuk tidak keluar ke masjid, kecuali kalau aku keluar aku sayang terhadap kalian. Jangan-jangan nanti sholat tarawih ini diwajibkan menjadi memberatkan kalian. Alasan Rasulullah tidak melakukan terus-menerus itu takut untuk diwajibkan karena pengalaman. Setiap yang dilakukan Rasulullah terus-menerus kemudian ada wahyu wajib, dan begitu. Sehingga banyak dalam hal itu bukan hanya tarawih seperti gosok gigi. Rasulullah mengatakan, andai kalau aku tidak memberatkan kalian, saya akan aku wajibkan gosok gigi setiap mau sholat. Ada beberapa hal yang kalau aku tidak memberatkan, maka tidak datangnya Rasulullah ke masjid itu justru kasih sayang terhadap umatnya. Kalau diwajibkan jadi berat. Tapi bukti untuk Rasulullah mengimami itu tidak hanya 3 hari di awal, ternyata di salah satu hadis yang panjang yang bulan Ramadan tinggal 7 hari. Berarti kalau tinggal 7 hari itu malam berapa? Malam 23. Rasulullah pergi ke masjid mengimami sampai sepertiga malam, sampai jam 10. Kemudian malam ke-25 mengimami sampai setengah malam, separuh malam, sampai jam 12. Bahkan malam ke-27 Rasulullah mengimami sampai 2/3, sampai jam menjelang sahur, menunjukkan bahwa betapa utamanya sholat tarawih berjamaah itu. Hanya tidak terus-menerus karena takut diwajibkan. Bagaimana dengan Abu Bakar? Ya kalau kita bandingkan, kadang-kadang kan boleh dibandingkan dalam hal sesuatu, tapi kadang-kadang juga tidak boleh. Memang orang yang paling mulia setelah Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Tapi Umar itu memang diberikan sebuah keistimewaan oleh Allah, sering ide-idenya itu didukung oleh ayat. Seperti ide tentang jilbab, itu usulnya Umar. Ide tentang adzan, Umar mimpi, tapi diiyakan oleh Rasulullah. Kemudian ternyata setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal, punya gagasan lagi Umar. Karena teringat dan dia diberi kekuasaan. Oh dulu kalau Rasulullah mengimami 3 hari, di akhir 3 hari, dan kalau saya lihat sholat sendiri-sendiri kurang begitu bagus. Maka kemudian memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadikan imam sholat tarawih. Tapi kemudian Umar mengatakan bagus sekali ini seperti ini. Yang ada ungkapan nikmatil bid'ah, sebaik-baik dulu yang nggak ada sekarang ada itu ini. Tapi barang siapa yang bangun tadi malam untuk sholat tarawih malam nanti, jamaah juga lebih utama. Makanya ketika kita bisa sepakat tarawihnya nanti aja lah jam 1, habis isya kita pulang tidur, jam 1 bangun kita tarawih bareng-bareng, boleh. Tapi ketika disepakati jamaah, ketika kemudian jamaah malam nggak ada yang sholat tarawih kan jadi besar jadinya ya. Nah itu masalahnya. Mungkin di tempat-tempat tertentu seperti di Masjidil Haram juga sih, ya jam habis isya sampai jam 11 dan jam 1 sampai menjelang subuh. Mungkin di daerah Indonesia di sebelah mana mungkin ada yang tarawihnya malam. Tapi sepakat dengan jamaah karena ibadahnya namanya ibadah jam'i yang melibatkan masyarakat. Jangan sampai ibadah jam'i itu kemudian untuk keperluan individu. Karena ada yang ibadah individu, ada yang ibadah jam'i. Sehingga memang hadis itu sahih. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai adalah dihitung sholat semalam suntuk. Dalam artian untuk selalu orang itu bersatu dalam ibadah jam'i itu. Apakah nanti boleh jika setelah sholat witir kita pulang kemudian nanti malam sholat lagi? Boleh. Rasulullah habis sholat witir sholat lagi, malam sholat lagi boleh. Tahajud lagi boleh. Tapi justru kebersamaan bersama imam itu tetap dikedepankan. Sehingga tidak boleh ketika umpama yang biasa sholat 11 rakaat, ketika kita tarawih di tempat masjid lain yang sholatnya 23 rakaat atau 4
37 atau 49, kemudian setelah 8 rakaat kita pulang, itu nggak baik. Sebagaimana sebaliknya, ya, yang biasa 23, kemudian di tempat yang 11, ketika 8 pulang teruskan sendiri, itu kurang baik. Yang baik adalah sholat bersama imam. Tinggal imam mendengarkan berapa. Rasulullah sendiri 11. Di zaman Umar ada dua riwayat, 23 dan 11. Setelah para sahabat, para tabi'in, ada yang sholat tarawih sunahnya adalah 37 rakaat, ada yang 49 rakaat. Maka yang terbaik adalah satu bersama imam dan sholat yang paling panjang. Sunah rakaatnya monggo yang paling panjang. Ketika kita mau meniru Rasulullah, yang Rasulullah adalah 11 untuk dirinya, maka kita baik. Ketika kita meniru Khulafaur Rasyidin, ya, Umar bin Khattab yang 23, insya Allah baik. Begitu juga meniru ulama-ulama yang lain. Karena memang tidak ada qaul dari Rasulullah yang membatasi bahwa sholat tarawih itu berapa rakaat. Hanya Rasulullah memilih pada dirinya 11 rakaat sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Cukup? Insya Allah bisa akan ngetek. Insya Allah. Makanya nanti sudah tawar. Sekian, sudah bermanfaat. Kurang lebih minta maaf. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.